Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang taksonomi Bloom. Apa itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skills mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan tujuan pendidikan kita, yaitu tercapainya kemampuan-kemampuan siswa yang diharapkan setelah mendapatkan pengalaman belajar di kelas. Bloom membuat klasifikasi berdasarkan 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan ranah afektif. Yang pertama, ranah kognitif. Ini adalah ranah yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kata kunci dari ranah kognitif adalah proses berpikir. Tujuan dari aspek kognitif ini atau dari ranah kognitif ini adalah berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu dari mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi dari level berpikir terendah yaitu mengingat sampai memecahkan masalah. Nanti di dalam memecahkan masalah di sana ada level-levelnya. Baik. Ini adalah level dari ranah kognitif. Ada 2 baris di sini. Yang baris pertama tentang taksonomi Bloom lama. Taksonomi Bloom yang lama mengidentifikasi untuk level terendah adalah pengetahuan, kemudian meningkat ke pemahaman, meningkat ke aplikasi. Jadi ini kemampuan berpikir yang C3 ini lebih baik dibanding C2, C2 lebih baik daripada C1. Kemudian C4, analisis, kemampuan berpikir berupa analisis. Kemudian kemampuan berpikir berupa sintesis, C5. Kemudian kemampuan berpikir berupa evaluasi. Ternyata dalam perkembangannya, taksonomi Bloom yang lama ini berkembang atau ada perbaikan. Yang pertama adalah C1, mengingat. Pengetahuan. Di sini ada C1 mengingat. Ada perbaikan di sini. Kemudian C2 meningkat dari yang tadinya hanya mengingat saja, siswa bisa memahami. C2 meningkat. Kemudian C3 bisa mengaplikasikan. C4 kemampuan menganalisis. C5 kemampuan mengevaluasi. C6 kemampuan mencipta. Baik, ini ternyata dalam perkembangannya taksonomi Bloom ada revisi. Ini adalah temuan taksonomi Bloom yang awal, kemudian dalam perkembangannya Anderson dan Krathwohl tahun 2001 melakukan revisi karena beranggapan bahwa ternyata kemampuan berpikir yang lebih tinggi adalah mencipta, bukan mengevaluasi. Mengevaluasi ini bergeser menjadi kemampuan di bawah mencipta. Jadi setelah siswa mampu mengevaluasi suatu masalah, nanti bisa melakukan kreasi atau di sini adalah mencipta. Baik. Kita akan uraikan untuk taksonomi Bloom revisi. Jenjang ranah kognitif yang pertama untuk tingkat pengetahuan. Di sini bisa diartikan dengan mengingat. Peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Soal pengetahuan adalah soal yang menuntut jawaban yang berdasarkan hafalan. Jadi kalau misalkan ada soal-soal di situ menuntut adanya hafalan dari siswa, berarti itu tingkatnya hanya pengetahuan atau mengetahui. Meningkat adalah tingkat pemahaman. Di sini peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh suatu prinsip atau konsep. Bentuk soal pemahaman adalah soal yang menuntut pembuatan pernyataan masalah dengan kata-kata dari penjawab sendiri. Pemberian contoh prinsip atau contoh konsep.
Jadi lebih berkembang atau lebih meningkat dari tingkat sebelumnya. Di sini siswa mampu memberikan contoh atau menyajikan masalah dengan membuat pernyataan sesuai dengan kata-kata dari peserta didik sendiri. Berikutnya, tingkat yang lebih tinggi atau C3, tingkat aplikasi. Di sini peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam suatu situasi yang baru. Soal aplikasi di sini adalah soal yang menuntut penerapan prinsip dan konsep dalam situasi yang belum pernah diberikan. Jadi kalau konsep sudah diberikan, siswa mampu memberi contoh. Lebih tinggi lagi, siswa bisa menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang belum pernah diberikan. Tingkat aplikasi meningkat lebih tinggi, ada tingkat analisis. Apa itu analisis? Di sini peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab dan akibat. Soal analisis berbentuk soal yang menuntut uraian informatif, penemuan asumsi, perbedaan antara fakta dan pendapat, dan penemuan sebab akibat. Baik, lebih tinggi lagi di sini ada C5, tingkat evaluasi. Di sini peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti sejarah, editorial, teori, dan termasuk di dalamnya melakukan judgement termasuk hasil analisis untuk membuat kebijakan. Soal tingkat evaluasi di sini adalah soal yang menuntut pembuatan keputusan dan kebijakan dan penentuan nilai dari informasi yang diberikan. Untuk tingkat yang lebih tinggi ada tingkat mencipta atau mengkreasi. Di sini peserta didik dapat menciptakan sesuatu setelah mengevaluasi atau melalui tahapan evaluasi terhadap ide tertentu sehingga muncul ciptaan yang baru. Baik, itu adalah tingkatan ranah kognitif, ranah berpikir dari tingkat yang terendah mengingat sampai tingkat mengkreasi. Baik, berikut ini adalah kata kerja operasional yang digunakan dalam ranah kognitif. Yang pertama, untuk ranah kognitif C1, mengetahui. Kata kerja operasionalnya diantaranya adalah mengutip, menyebutkan, menjelaskan, sampai pada menulis. Untuk kata kerja operasional C2, memahami, menggunakan kata kerja memperkirakan, menjelaskan, sampai pada menjabarkan. Untuk kata kerja operasional mengaplikasikan, yaitu menggunakan kata menugaskan, mengurutkan, menentukan, sampai pada mentabulasi. Untuk C4 atau level menganalisis, kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, mengaudit, sampai pada mentransfer. Untuk C5, mengevaluasi, kata kerja operasionalnya adalah membandingkan, menyimpulkan, sampai pada memproyeksikan. Untuk C6, membuat atau create atau mengkreasi atau mencipta, kata kerja operasionalnya adalah mengabstraksi, mengatur, sampai pada kata kerja membuat. Baik, ini adalah kata kerja operasional yang bisa kita ketahui untuk masing-masing level dari ranah kognitif dari C1 sampai C6. Oke, ada beberapa pakar yang mengelompokkan untuk C1, C2 itu masuk dalam lower order thinking atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Untuk yang C3, C4 masuk dalam middle order thinking atau kemampuan berpikir tingkat menengah. Untuk C5, C6 masuk dalam kelompok higher order thinking atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini biasanya yang menjadi tujuan dalam pembelajaran di sekolah. Baik. Berikutnya adalah ranah afektif atau ranah afeksi. Ini merupakan ranah
yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap peserta didik terhadap suatu hal. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif menggunakan tes. Jadi ini tidak menggunakan tes untuk ranah afektif. Ranah ini penilaiannya menggunakan skala. Skala yang digunakan untuk mengukur ranah afektif seseorang terhadap kegiatan suatu objek diantaranya adalah skala sikap. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak atau negatif, dan netral. Sikap pada hakikatnya adalah kecenderungan berperilaku pada seseorang. Baik, skala sikap dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden. Apakah pernyataan itu didukung atau ditolaknya melalui rentangan nilai tertentu. Oleh sebab itu, pernyataan yang diajukan dibagi ke dalam dua kategori, yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Salah satu skala sikap yang sering digunakan adalah skala Likert. Jadi kita bisa mengetahui sikap siswa terhadap suatu objek atau respon siswa terhadap suatu kegiatan menggunakan skala Likert. Misalkan kita ingin mengetahui minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, kita memberikan suatu pernyataan apakah atau misalkan pernyataan matematika adalah pelajaran yang menarik misalkan. Nanti skala Likert-nya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi tidak menggunakan tes, lebih pada bagaimana respon siswa terhadap suatu pernyataan yang kita berikan. Baik, berikutnya adalah jenjang ranah afektif. Di sini seperti halnya ranah kognitif, ada jenjang terendah sampai tertinggi. Pada ranah afektif juga dari yang terendah sampai tertinggi jenjangnya. Yang pertama adalah menerima. Menerima di sini mengacu pada kemampuan untuk memperhatikan dan merespon stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan atensi atau penghargaan terhadap orang lain. Dalam domain atau ranah afektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah. Contohnya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Untuk menanggapi level yang kedua, domain ini berada pada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. Anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Kemudian aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pelajaran tertentu. Baik, berikutnya jenjang ketiga, menilai. Domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat sama sekali. Juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh, misalkan mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pelajaran. Yang keempat, mengelola. Tujuan dari tahap mengelola ini adalah menyatukan nilai sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dalam menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Juga mengharmonisasikan berbagai perbedaan nilai yang ada, bahkan menyelaraskan berbagai perbedaan di kelas. Kemudian level tertinggi adalah menghayati. Acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya hidupnya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Jadi menghayati itu sudah berupa perilaku. Baik. Berikut ini adalah kata kerja operasional dari ranah afektif. Untuk level menerima, biasanya kita bisa mengetahui dari kata kerja memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, sampai meminati. Kemudian untuk menanggapi, di sini kata kerja operasionalnya adalah menjawab, membantu, sampai pada menolak. Kemudian menilai, di sini mengasumsikan, meyakini, melengkapi, sampai pada menyumbang. Untuk
Afektif ya. Afektif yang keempat, mengelola. Di sini ada menganut, mengubah, menata sampai merembuk atau mendiskusikan. Kemudian menghayati. Di sini mengubah perilaku, kemudian berakhlak mulia sampai pada bisa membuktikan, memecahkan. Oke, baik. Ini berupa ranah afektif atau sikap atau perasaan peserta didik mengenai suatu objek tertentu. Tanggapannya seperti apa? Ini adalah kata kerja operasional yang bisa digunakan. Berikutnya, bagaimana teknis penilaian ranah afektif? Yang pertama, bisa berupa laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa menggunakan lembar pengamatan. Jadi guru bisa menilai afektif siswa melalui pengamatan selama proses misalkan pembelajaran berlangsung, bagaimana minatnya, kemudian bagaimana respon yang diberikan, bagaimana sikapnya siswa, dan seterusnya. Oke. Berikutnya adalah ranah psikomotorik, ranah yang ketiga. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku gerak dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan berkembang jika sering dipraktekkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, ketepatan, teknik, dan cara pelaksanaan. Dalam aspek psikomotorik terdapat 5 kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Baik, jadi seperti halnya ranah kognitif dan ranah afektif terdapat jenjang-jenjangnya. Di ranah psikomotorik juga demikian. Baik, berikutnya adalah jenjang ranah psikomotorik. Seperti halnya ranah kognitif dan ranah afektif yang ada jenjang-jenjangnya, di ranah psikomotorik juga ada jenjang dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama adalah meniru. Ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan contoh yang diamatinya walaupun belum mengerti makna atau hakikat dari keterampilan itu. Misalnya mengamati perilaku dan pola setelah orang lain melakukannya. Di sini merupakan kinerja yang kualitasnya paling bawah atau terendah. Kemudian yang kedua adalah memanipulasi. Kemampuan dalam melakukan suatu tindakan seperti yang diajarkan dalam arti mampu mengubah bagian yang diperlukan. Misalnya mampu melakukan hal tertentu dengan mengikuti instruksi dan berlatih. Kemudian jenjang berikutnya adalah presisi. Merupakan suatu tahap yang memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat yang minimum. Misalnya mengulangi pengalaman berupa pengalaman serupa agar menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah artikulasi, merupakan suatu tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks, terutama yang berhubungan dengan gerakan interpretatif, misalnya koordinasi serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan konsistensi internal. Yang kelima, pengalamiahan atau naturalisasi merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal-hal yang diajarkan sebagai contoh telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang ditampilkan lebih meyakinkan. Artinya telah terjadi kinerja tingkat tinggi yang menjadi alami tanpa perlu berpikir banyak tentang hal tertentu. Jadi ini sudah otomatis, sudah melekat. Baik. Di sini adalah kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk ranah psikomotorik. Untuk level yang paling bawah meniru, di sini ada menyalin, mengikuti, sampai menunjukkan. Kemudian manipulasi dari membuat kembali, membangun, sampai menerapkan. Kemudian presisi dari menunjukkan, melengkapi, di sini menunjukkan juga. Kemudian memposisikan, artikulasi, membangun, mengatasi, menggabungkan koordinat sampai pada mempolakan. Naturalisasi atau pengalamiahan dari mendesain, menentukan sampai pada menyelesaikan. Baik, di sini ada kemiripan ya untuk presisi, ada menunjukkan
menunjukkan itu hal yang pertama, kemudian melengkapi menunjukkan, ada koma di sini. Berarti di sini menunjukkan tapi lebih lengkap lagi. Baik, itu adalah kata kerja operasional ranah psikomotorik. Bagaimana cara mengukur ranah psikomotorik? Yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran atau setelah pembelajaran. Kemudian, kedua, bentuknya dapat berupa keterampilan menggunakan alat peraga atau membuat alat peraga. Kemudian yang ketiga, penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Jadi kita bisa menggunakan lembar observasi ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang telah kita desain. Baik, peranan 3 ranah dalam pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana kemajuan proses belajar dan kemampuan anak dalam menyerap materi pembelajaran tertentu, dan juga sejauh mana efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru. Di sini berarti anak bisa menyerap materi pembelajaran, bisa berdampak pada siswa, yaitu dampak dalam 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, ketiga aspek atau domain ini memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebelum sampai kepada aspek psikomotorik, terlebih dahulu anak akan mengalami tahap kognitif dan afektif. Pada tahap penerimaan, anak terlebih dahulu perlu memiliki suatu perhatian untuk dapat menerima materi yang diberikan. Dengan adanya perhatian, maka akan mudah bagi anak untuk menerima pengetahuan tersebut dan seterusnya. Baik, jadi ketiga ranah ini sangat berkaitan. Bisa yang pertama adalah ranah afektif, ketertarikan pada materi pelajaran. Dari ketertarikan itu bisa berkembang ranah kognitifnya, atau dari ranah kognitif bisa memahami, kemudian berkembang ke ranah afektif, tertarik dengan mata pelajaran, sampai pada ranah psikomotorik, bisa menunjukkan, bisa mempraktekkan alat peraga, dan seterusnya. Baik, itu adalah materi tentang taksonomi Bloom yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.